info arus balik Lebaran 2022. Bu Faiza, ini ya memang kemudian kondisinya memang masih diberlakukan one way sampai nanti kemudian masuk gerbang tol Halim dan seterusnya ya, Bu? Betul Mas Yuniar, jadi untuk hari ini rekayasa lalu lintas yang dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian sejak jam 7 pagi tadi, ini sudah berlaku dari kilometer 414 Jalan Tol Batang Semarang sampai dengan kilometer 3 Halim. Selain itu kami juga sudah memperpanjang atas diskresi kepolisian melihat kondisi dinamis di Jawa Tengah gitu ya, ditambah dengan one way lokal, itu sudah diperpanjang sampai dengan gerbang tol Banyumanik Jalan Tol Semarang Solo sejak jam 12:30 tadi. Mas Junior, seperti itu update-nya. Oke, baik. Dengan update kondisi ini ada beberapa titik yang mengalami kepadatan dari mulai Banyumanik itu sudah mulai ada kepadatan sampai kemudian ini dikabarkan di KM 130 dan juga 154 pendengar kami. Ini bagaimana, Bu Faiza? Betul Mas Yuniar, yang kami pantau hingga jam 1 siang tadi untuk jalan tol Jakarta Cikampek sendiri yang dikelola oleh Jasa Marga, kami melihat kepadatan ada di pertemuan jalur one way di Halim sendiri ya, di kilometer 3 itu kami pantau ada kepadatan di situ karena orang dari yang jalur one way kembali ke jalur normal. Lalu kami lihat juga ada di kilometer 71 jalan tol Cipali sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama, ini padat volume lalin saat ini transaksi, namun secara panjang antrean sendiri masih normal. Lalu kami memang memantau di jalan tol Cikopo Palimanan, ini di sekitar kilometer 150 ada kepadatan yang spot-spot nih sampai dengan rest area di sekitar jalan tol Cikopo Palimanan, seperti itu. Nah, memang itu dikelola oleh Lintas Marga Sedaya yang saat ini juga tengah dilakukan usaha-usaha untuk bisa melancarkan lalu lintas di sekitar keluar masuk rest area. Sampai di kilometer 130 itu berarti masuknya masih Jasa Marga ya? 130 di LMS. LMS, oh ya, yang ini ya, yang cukup berpermainan. Betul. Oke, baik. Kalau kemudian melihat adanya kepadatan ini, bagaimana kemudian rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan? Karena hari ini diprediksi menjadi titik puncak arus balik, atau sebenarnya ada titik puncak yang lain, Bu? Bagaimana rekayasanya? Ya, jadi sebenarnya kalau peningkatan lalu lintas sendiri Mas Junior, kami sudah memprediksi ini sudah meningkat dari tanggal 6 kemarin ya, gitu ya. Hari ini kan tanggal 7, tapi untuk puncaknya sendiri kami prediksi terjadi besok nih, di hari Minggu itu di tanggal 8 Mei. Nah, biar kebayang prediksi puncak arus balik besok ini ada sekitar 269.000 kendaraan akan kembali ke Jabotabek, ini naik 50% dari normal 2021, seperti itu. Nah, dasarnya asalnya sendiri itu dari pengguna jalan arah timur itu sebanyak 65% nih, Mas Junior, dari arah Bandung dan Trans Jawa ini dominasinya adalah lalu lintas dari arah timur, seperti itu. Nah, itu di naiknya itu sekitar 100% dibandingkan dengan lali normal gitu. Jadi kami asumsikan besok akan jauh lebih padat karena diprediksi menjadi puncak arus balik gitu ya, sehingga kami juga berharap masyarakat yang tetap akan pulang di hari Sabtu Minggu ini untuk mengantisipasi hal tersebut, Mas Junior. Jadi kita sudah komunikasikan bahwa akan ada peningkatan kepadatan yang luar biasa gitu ya di lalu lintas jalan tol, terutama Trans Jawa yang dari arah timur menuju arah barat ke Jakarta, seperti itu, Mas Junior. Oke, baik. Berarti sebenarnya ini besok masih ada puncak sekitar 269.000 kendaraan. Saya ulangi ya, Bu, bertugas ya. Betul. Dapat kami sampaikan, Mas Junior ya, mungkin biar kebayang, kami mencatat sampai dengan kemarin dari H2 Lebaran sampai dengan H+3, ini kami mencatat baru 815.000 yang kembali ke Jabotabek. Nah, dari total 2 juta kendaraan yang sudah mudik, Mas Junior. Jadi ini masih ada 60% Mas Junior yang belum pulang. Wah, gitu. Banyak sekali ya. Jadi masih ada 60% dari total angka mudik yang belum kembali nih ke Jabotabek. Masih 815.000 ya yang baru mudik gitu ya. Masih ada 1,2 juta kendaraan yang belum pulang. Seperti itu. Nah, makanya memang kami selalu meminta kepada masyarakat gitu ya, jika memang masih bisa menunda kepulangannya gitu ya, tidak pulang di Sabtu dan Minggu gitu ya. Apalagi pemerintah kan juga sudah menetapkan libur anak sekolah gitu ya, maju sampai dengan tanggal 12 Mei dimundurkan, seperti itu. Jadi kami berharap hal-hal ini yang bisa nantinya membantu kami juga dalam mendistribusikan lalu lintas sampai dengan akhir pekan depan, seperti itu, Mas Junior. Iya, tapi kalau dari segi infrastruktur dan juga kesiapan kapasitas jalur tolnya,
ini bisa dikatakan cukup siap ya untuk menampung kendaraan besok. Kalau kita bisa katakan besok 8 Mei itu sampai 269.000 yang masuk kendaraan, ini berarti sudah cukup siap Bu Faiza, atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya gini, pada saat puncak arus mudik besok di tanggal 8 Mei itu yang tadi saya kasih tahu 269.000 akan datang bersama-sama menuju Jabotabek. Yang harus dipahami sama masyarakat adalah ketika arus mudik itu kan distribusi kota tujuan pemudik itu kan macam-macam Mas Junior. Jadi dari Jakarta ada ke Jawa Tengah, ada ke Jawa Timur. Bisa jadi orang-orang keluar di Cirebon, keluar di Semarang, lalu ke arah Jogja gitu ya Mas ya. Tapi pada saat arus balik ini yang sangat harus diantisipasi oleh kita semua, distribusi kota tujuan pada saat arus balik itu hanya ke Jabotabek, di mana pintu masuk utamanya itu di gerbang tol Cikampek Utama. Cikampek Utama, benar banget. Betul. Jadi jalannya udah pasti situ-situ aja nih Mas. Orang Cirebon pasti ke Cikampek Utama, ya kan? Orang Semarang pasti Cikampek Utama, Surabaya dan sebagainya gitu. Nah, jadi kami berharap memang untuk Cikampek Utama sendiri kami maksimalkan lajur transaksi itu total ada 32 lajur. Mas Junior, kemarin malam pada saat deres-deresnya dari arah timur menuju arah barat, itu kami catat kami mengtransaksikan sekitar 28. Jadi masih ada sisa 4 sebenarnya kemarin ya untuk mengantisipasi yang lalin datang dari Transjawa ke arah Jabotabek seperti itu. Nah, selain itu juga kami telah menambah juga petugas gitu ya, Mas Junior, untuk mobile reader gitu ya. Itu totalnya dari yang biasanya normal 49 atau 50 orang, ini kami tambah sampai 120 orang untuk bisa memastikan transaksi yang di gerbang tol Cikampek Utama ini juga terakomodir dengan baik seperti itu Mas. Jadi dari segi infrastruktur memang kalau bicara kapasitas lajur, Mas Junior, itu sudah disampaikan juga oleh kepolisian, sudah disampaikan juga oleh pihak Jasa Marga. Kalau kapasitas lajur udah pasti nggak cukup gitu ya, karena untuk 269.000 itu Mas Junior, kalau kebayang jalan tol Cipali itu kan 2 lajur ya Mas, masing-masing arah gitu ya, sehingga kalau di total hanya 4 lajur gitu. Sementara Jakarta Cikampek cuma punya 7 lajur. Dengan puncak arus mudik kemarin itu kami harus menambah hampir 2 kali lipatnya. Japek itu harusnya butuh 10 lajur untuk 269.000 kendaraan tadi gitu ya. Nah ini kami maksimalkan untuk itu. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kami menentukan parameter peningkatan lalu lintas kendaraan per jam gitu. Jadi kalau misalnya nih di Kali Kangkung parameternya udah mau nyentuh, Kali Kangkung tuh yang di Semarang ya Mas Junior ya. Kali Kangkung itu parameternya udah mau menyentuh sekian kendaraan yang jadi indikator. Maka itulah yang akan nantinya kami laporkan ke kepolisian dan didiskresikan apakah ini akan diberlakukan one way atau tidak. Gitu. Nah, itu adalah upaya kami untuk meningkatkan kapasitas lajur tadi, Mas Junior gitu. Jadi inilah yang selalu kami antar stakeholder gitu ya Mas, dari kami selalu ada simulasi data, selalu ada laporan data bagaimana progres kendaraan yang menuju arah Jakarta, tapi dari sisi kepolisian ini yang menentukan diskresinya pemberlakuan one way-nya nih, Mas Junior, seperti itu. Kalau pemantauan terkini berarti yang masuk sudah sampai berapa Bu? Yang masuk bisa disampaikan kembali tadi. Berarti sampai siang ya? Sampai siang ini ya? Jadi kalau kami itu menghitung kendaraan itu based on hari sebelumnya Mas. Karena kan kami posisinya itu ada 3 shift ya. Ada 3 shift dari shift kemarin baru selesai itu tadi pagi gitu. Nah kami sudah informasikan juga, kami sudah mencatat dari H2 itu tanggal 3 ya, hari kedua Lebaran sampai dengan tanggal 6 kemarin itu 815.000 kendaraan gitu, yang udah kembali ke Jakarta, ke Jabotabek ya. Ini meningkat 50% dari normal gitu, Mas Junior. Oke, baik. Kalau kemudian nanti ada kepadatan, berarti yang bisa diterapkan rekayasanya adalah one way ya, atau sebenarnya ada upaya-upaya yang lain sebenarnya, Bu Faiza? Ya. Sebenarnya kalau dari upaya kami sendiri, itu kami telah menambah jalur alternatif Mas. Mungkin dengar juga kalau dari arah Bandung menuju arah Jakarta, kalau misalnya ke arah Jakarta Cikampek padat nih, ini bisa keluar di kilometer 76 lewat jalur fungsional. 8,5 kilometer itu dari Sadang sampai dengan Kutanegara atau Karawang. Gitu. Nah ini nanti pengguna jalan bisa jadikan ini alternatif. Biasanya akan kami buka begitu kepolisian bilang ini butuh lajur tambahan. Seperti itu. Jadi pemberlakuannya juga atas diskresi pihak kepolisian. Nah, jadi bisa
lewat situ. Lalu kami juga sudah menambah sebenarnya satu lajur dari kilometer Dauan itu dari sekitar 11 kilometer kami nambah satu lajur Mas untuk bisa menambah kapasitas di arus balik gitu ya. Kami berharap juga penambahan lajur ini juga bisa menambah tadi ya, selain rekayasa lalu lintas yang pasti sangat efektif ya Mas untuk bisa mengurangi tingkat kepadatan yang akan terjadi di jalan tol pada saat periode arus balik. Oh begitu ya. Yang Dauan ini memang karena memang ada ini ya, ada prediksi peningkatan juga di sana ya Bu? Dauan itu kilometer 66 itu kalau kebayang itu adalah titik pertemuan antara orang-orang yang dari Bandung menuju Jakarta sama orang-orang yang dari Trans Jawa menuju Jakarta gitu. Jadi nggak hanya orang-orang yang dari timur Trans Jawa aja nih Mas, tapi timur Bandung juga gitu. Dari wilayah Bandung juga ketemunya di situ gitu. Jadi dua lalin ketemu di situ sehingga potensi kepadatan memang terjadi di situ. Sehingga pada saat jalur fungsional ini proyek sudah bisa dibuka gitu ya, tetap aman walaupun memang secara jalan pasti terbatas ya Mas ya, nggak seperti jalan tol yang sudah siap operasi gitu ya. Tapi perambuan, penerangan dan sebagainya itu insya Allah kami siap gitu ya, sehingga pengguna jalan nggak perlu ragu kalau misalnya ada pembukaan jalur alternatif menuju di Sadang sampai dengan Kutanegara tadi itu. Gitu. Beberapa pendengar yang mengeluhkan adalah ini ya Bu, rest area yang penuh Bu. Ini bagaimana? Betul. Jadi untuk rest area sendiri, untuk jika terjadi kepadatan di dalam rest area, tentu saja kami akan berlakukan buka tutup rest area, Mas Yuniar gitu. Jadi kami pasti koordinasi dengan pihak kepolisian akan memberlakukan buka tutup rest area. Memang yang kemarin banyak masukan ke kami itu adalah terkait dengan toilet. Masih ada antrian toilet sebenarnya di dalam rest area gitu ya, yang perlu diketahui juga sama masyarakat, sama pemudik gitu ya. Kami tuh sebenarnya telah menambah lebih dari 1.000 bilik toilet Mas di seluruh rest area Trans Jawa kami. Dan itu masih belum cukup sebetulnya ya, karena kepadatan di setiap titik ya. Betul, jadi sebenarnya kalau kapasitas mungkin secara jumlah sudah memadai Mas, tapi gini, yang namanya pengguna jalan biasa lewat sana gitu ya, hanya tahu toilet-toilet di bagian utama aja ya Mas ya. Oh, toiletnya kebayang di samping tenan A gitu ya, di samping masjid atau dan sebagainya. Nah, toilet-toilet ini yang kami sebut dengan toilet fungsional atau portable, ini kan biasanya kami juga menyesuaikan lokasi-lokasi yang ada di rest area sehingga mungkin pengguna jalan nggak gitu familiar ternyata di situ ada toilet gitu. Nah, yang kami lakukan di arus balik ini kami juga tambahkan petugas Mas di rest area untuk bisa mengakomodir tadi antrean yang di rest area itu bisa kami arahkan gitu ya. Ketika mengantar toilet, Bu, di sebelah sana ada toilet juga gitu ya yang kosong gitu. Jadi lebih kepada masyarakat agak bingung nih Mas, ketika udah rest area penuh harus ngantri. Nah itu nggak nyari alternatif lain, padahal sebenarnya untuk rambu, untuk tanda-tanda signage dan segala macam itu sudah kami siapkan untuk toilet fungsional ini. Jadi kami sepertinya efek lelah juga ya masyarakat ya, jadi tidak memperhatikan rambu dan juga mungkin barangkali titik atau kemudian tulisan yang sudah ditempel begitu ya Bu? Iya gitu Mas, jadi itulah kenapa kami akhirnya menambah petugas. Jadi ketika terjadi antrean di salah satu toilet bisa kami arahkan gitu ya untuk bisa menggunakan toilet-toilet lainnya yang sudah kami siapkan. Nah di luar itu kami juga akan melakukan konversi Mas. Jadi jika diperlukan gitu ya kami akan melihat bagaimana. Jadi yang lebih banyak ngantri ini adalah toilet wanita Mas gitu. Kalau toilet pria ya mungkin wanita secara kebutuhan lebih berbeda ya dibandingkan pria gitu ya, sehingga kemarin kami juga sudah diskusi dengan anak usaha kami yang mengoperasikan rest area ini untuk mengkonversi toilet pria menjadi toilet wanita tergantung kebutuhannya seperti itu. Jadi kami berharap yang dilakukan pada saat periode arus balik ini juga menjadi evaluasi bagi kami, juga bisa meningkatkan pelayanan juga di rest area untuk masyarakat Mas Januar. Selain toilet, apa kemudian yang menjadi evaluasi Bu untuk berkaitan dengan pelayanan di arus balik ini kira-kira Bu Faiza? Ya, jadi kalau untuk arus balik ini balik lagi tadi ya kami maksudnya kami mengingatkan gitu bahwa periode arus balik ini lebih pendek daripada periode arus mudik. Periode arus mudik itu kan kalau bisa kita lihat distribusinya bisa dari H-10 ya. Maksudnya orang yang sudah punya cuti duluan, orang yang punya waktu duluan ini bisa mudik dari awal-awal hari gitu ya. Sementara kalau puncak untuk arus balik sendiri kami melihat pada hari Lebaran aja yang biasanya untuk mudik itu udah landai, kami melihat di tahun ini itu masih rame nih yang ke arah mudik gitu Mas. Jadi kok nggak landai-landai nih yang menuju arah Jawa gitu ya, masih aja meningkat gitu ya. Nah ini yang
kita lihat bahwa untuk arus balik ini pasti akan terfokus orang nanti di weekend ini nih Mas ya, Jumat, Sabtu, Minggu ini gitu. Nah, selain itu yang kedua, distribusi kota tujuan pemudik yang tadi sudah saya sampaikan, tadi itu untuk mudik itu bisa ke Jawa Tengah dan sekitarnya, sementara kalau untuk balik itu fokus hanya di Jakarta, masuk ke Jakarta, seperti itu. Nah, selain itu kami melihat juga pada saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas, baik itu one way atau kontraflow, mungkin Mas Yuniar dan tim Elsinta serta pendengar Elsinta juga udah paham bahwa sudah ada jadwal yang disosialisasikan ya sama pihak kepolisian, sama kami juga di media sosial, lewat berita dan sebagainya gitu ya. Nah, yang ini kami mau ingatkan gitu ya, bahwa ada tadi parameter perhitungan yang tadi saya ceritakan, ini yang bisa sangat mungkin berubah jadwalnya, Mas Junior gitu ya, mengingat dinamika lalu lintas di lapangan gitu. Jadi apa yang terjadi semalam gitu ya, semalam juga yang harusnya selesai jam 12 malam baru diberlakukan jam 7 pagi, semalam itu diperpanjang, Mas, gitu, melihat kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta juga masih tinggi seperti itu. Nah, untuk itulah kami imbau ke masyarakat untuk tidak menunggu di gerbang-gerbang tol yang menuju arah timur. Jadi nunggu nih Mas, udah jam 11 masih nunggu, bentar lagi jam 12 nih gitu ya, mau masuk, saya mau ke Semarang, bentar lagi dibuka gitu ya, sehingga ini yang kami imbau untuk tidak dilakukan gitu ya, tidak menunggu selesainya jadwal one way karena bisa saja diperpanjang seperti yang terjadi semalam itu tadi, gitu sih Mas. Nah, selain itu tentu saja dari kami melihat pentingnya untuk mengkomunikasikan atau mensosialisasikan jalur-jalur alternatif ya. Jadi untuk ketika one way arah Jakarta, maka kan dari arah Jakarta ke Semarang, Surabaya dan sebagainya ini tidak bisa menggunakan jalan tol ya Mas ya, sampai dengan Semarang gitu ya. Nah, kami sudah mengkomunikasikan jalur-jalur alternatif, bagaimana lewat Bandung, bisa lewat Jagorawi gitu ya Mas ya, bisa juga lewat Pantura yang nanti masuk lagi ke Sadang dan sebagainya gitu. Nah, ini tidak hanya Jasa Marga sendiri, namun juga dikomunikasikan, disosialisasikan oleh pihak kepolisian. Nah, kami juga mohon kerjasama dari pengguna jalan untuk bisa aktif mencari informasi. Jadi informasi itu sebenarnya banyak nih, Mas Junior gitu ya, tapi kami juga berharap bisa ada peran aktif dari pengguna jalan sebelum melakukan perjalanan, itu bisa cek dulu ini kira-kira saya bisa lewat mana, rekayasa lalu lintas yang berlangsung di jalan tol saat ini seperti apa gitu ya. Itu bisa lewat call center kami di 14080 gitu ya, hingga aplikasi yang kami kembangkan yaitu aplikasi Travo ini Mas, bisa langsung lihat di situ informasi rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan apa, sejak jam berapa, seperti itu Mas Junior. Oke, baik. Ini informasi sangat bermanfaat sekali bagi pendengar ya. Saya bacakan pendengar yang sempat terjebak macet di 135 dan juga ada juga di 154, Bu. Ini ada saran bagaimana untuk mereka yang saat ini masih terjebak macet, Bu Faiza? Ya, yang dapat kami lihat memang kalau di Jalan Tol Cipali sendiri ya Mas ya, ini kami melihat emang ada kepadatan di menjelang masuk rest area yang ada di Tol Cipali gitu. Nah, memang tadi dapat juga beberapa masukan di Instagram kami, di media sosial gitu ya. Ini banyak yang masih ada di kilometer sekian itu, dan masih kami mohon kesabarannya dulu untuk menunggu gitu ya, karena dapat kami sampaikan kalau sudah di wilayah masuk ke Jakarta Cikampek gitu ya, sampai dengan Halim ini saat ini masih terpantau lancar. Kami berharap tadi upaya-upaya yang sedang dilakukan sama Badan Usaha Jalan Tol Astra gitu ya di Jalan Tol Cipali bisa mencairkan juga kepadatan yang saat ini tengah terjadi di Jalan Tol Cipali menuju arah Jakarta gitu Mas. Yang dapat kami sampaikan saat ini kalau di Cikampek Utama tidak ada antrian, ada antrian tapi tidak terlalu panjang gitu ya, Mas Junior. Ini bisa transaksi secara normal. Kami sekarang mengoperasikan hampir 30 lajur transaksi gitu ya, untuk bisa memaksimalkan kapasitas one way yang diberlakukan dari Trans Jawa menuju arah Jakarta gitu Mas Junior. Baik, terima kasih Bu Faiza ya informasinya, semoga bermanfaat Bu Faiza, dan juga kami juga berterima kasih kepada Jasa Marga juga telah memberikan fasilitas yang terbaik ya, dengan segala sekuat tenaga untuk para pemudik ini Bu Faiza. Siap, makasih banyak Mas Junior dan tim Elsinta, sehat-sehat selalu, terima kasih. Selamat siang Bu Faiza. Selamat siang. Demikian dengan Markom Departemen Head Jasa Marga, Faiza Riani. Elsinta News and Talk.